Jumpa lagi dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita membahas bagaimana tips agar kita bisa sukses dengan pemimpin sulit, bekerja sama dengan pemimpin sulit. Di segmen sebelumnya, saya mengatakan bahwa untuk bekerja sama dengan pemimpin sulit, galilah dulu kemungkinan apakah kita sumber masalahnya. Itu yang tips yang pertama. Tips yang kedua adalah tentukan kita memiliki bukti spesifik untuk mendukung pendapat kita. Tentukan apakah kita memiliki bukti spesifik untuk mendukung pendapat kita. Sebelum memutuskan bertemu dengan pemimpin, pastikan bahwa konflik atau masalah yang kita lihat dilandasi oleh bukti-bukti yang solid, bukan sekedar perasaan atau bukan sekedar desas-desus dari orang lain atau dari dugaan-dugaan. Tindakan keliru apa yang dilakukan pemimpin kita? Kata-kata menyerang atau menghina apa yang dilontarkan dari mulutnya? Spesifiklah. Jika tidak, mungkin kita salah menilai situasi. Mengapa sih spesifik itu penting? Karena gini, semakin tinggi resikonya, kita semakin perlu memiliki bukti yang solid dan spesifik. Semakin penting pesannya, kita semakin perlu memberi bukti. Semakin penting orangnya, kita semakin perlu memberi bukti. Dan semakin penting pemilihan waktunya, kita pun semakin perlu memberikan bukti. Jadi, mengapa spesifik itu penting? Karena ada 3 unsur: pesannya, orangnya, dan pemilihan waktunya. Lalu, tips yang ketiga, nilailah pengaruh dan kredibilitas kita di mata pemimpin tersebut. Kita boleh saja benar menghimpun semua fakta, tetapi jika kita tidak memiliki pengaruh pada pemimpin, upaya kita pasti percuma dan gagal. Meski yang kita katakan benar, jika kredibilitas kita rendah di mata pemimpin, kemungkinan besar observasi kita jadi tidak benar. Jadi, sebelum mencoba melakukan apapun untuk membereskan masalah, cari tahulah pengaruh seperti apa yang kita miliki. Jika kita ragu di mana posisi kita, bicaralah dengan rekan sekerja. Tanyakan menurut mereka seberapa berefeknya kata-kata kita pada atasan. Jika kita memang memiliki kredibilitas, sang pemimpin mungkin mau menyimak kita saat kita ngomong sesuatu yang negatif atau sulit. Lalu tips yang keempat, pikirkanlah semua kemungkinan hasil. Ketika mayoritas orang tidak puas dengan pemimpin dan situasi di tempat kerja, mereka kemudian mengeluh pada sesama rekan sejawat. Padahal dengan berencana mengajak pemimpin bicara, kita berusaha melakukan hal yang benar. Namun lakukanlah itu jika kita siap menerima konsekuensinya. Itu berarti kita perlu mengambil waktu untuk memikirkan semua respon berbeda yang mungkin diberikan pemimpin dan memutuskan apa saja yang harus dilakukan dalam setiap kasus. Itu berarti jika kita meluangkan waktu, memikirkannya secara mendalam,
mengantisipasi kemungkinan reaksi dari pemimpin kita dan tahu apa yang akan kita lakukan dalam situasi tertentu, berarti kita sudah sangat siap. Kita akan lanjutkan lagi tips-tips berikutnya, bagaimana cara kita bisa bekerja sama dengan pemimpin yang sulit. Salam sehat dan salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.